Yup, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, ada yang ngirim kopi juga di dalamnya. Makasih. Dan semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 41, alangkah baiknya Bang Doro Sing Pantun terlebih dahulu pergi ke pasar beli kapur barus. Subscribe lah, harus. Wah, mulai maksa nih pada jadi ngadan. Iya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Yeomho terlihat bersemangat, merasa sangat puas dengan sebuah pertarungan yang sempat tertunda. Itu semua membuat Raja Api terkesan, sebab Yeomho pasti berakhir mati jika mereka berdua dipertemukan di era perang besar ortodok versus demonik. Oi, mati katamu? Cih, menarik sekali rupanya. Tak lama berselang, dirinya segera menanyakan, mungkinkah Hongdao telah menyeberangi sungai Yangsu dan menemukan surga yang selalu ia dambakan. Yang mana pertanyaan tersebut jelas membuat Raja Api merasa muak. Bagaimana bisa dengan mulut kotor yang ia miliki malah membahas Hongdao, seseorang tetua bijak dan juga terhormat. Kurasa dia jelas biksu yang lemah, tapi ya tidakkah dia memintamu untuk menjaga murid-muridnya? Dan berhati-hatilah, karena hanya dengan sedikit kekuatan mungkin ia akan berakhir mati sekarang. Memahami pernyataan tersebut, Raja Abiel terdiam seketika dan ia pun mulai mengeluarkan aura, membuat Yeomho sedikit memastikan mengenai beberapa ancaman yang ia berikan. Kurasa Hongdao tak memintaku menyelamatkan muridnya, tapi seluruh anggota Shaolin yang merupakan bagian dari keluarganya. Dan akhirnya kekuatan api tersebut tiba-tiba meluap, membuat Yeomho merasa terkejut dengan intensitas energi yang ia tunjukkan. Sebab dari hasil observasi yang ia amati, menghabisi seluruh anggota demonik merupakan prioritas utama yang ia targetkan. Sehingga saat itu beberapa serangan berakhir menghentikan mereka semua, membuat para demonik menjadi terbakar, tak lagi mampu menghindar dari rentetan serangan dahsyat yang ia lesetkan. Ia berhasil menyelamatkan mereka semua, sekaligus berhasil menyelesaikan pesan penting yang telah Hongdao berikan. Maka adanya serangan tersebut merupakan sebuah pertanda bila bantuan dari aliansi Muriam kini mulai datang menolong mereka. Oi, berhentilah kau berpura-pura pintar. Jika kau ingin membunuhnya, lakukan saja. Dan jika kau tak mau, enyahlah dari sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, Yeomho bergegas menendang Hong Jun, memilih melesat maju menghabisi Raja Api secepat mungkin. Ia coba memanfaatkan tubuh murid Raja Dharma pastinya. Namun saat itu Taekyung jelas memahami situasi, memilih untuk menyelamatkan Hong Jun dengan kecepatan baru yang telah ia tingkatkan. Sontak semua itu membuat Yeomho merasa kecewa, berakhir dengan beradu kekuatan menggunakan masing-masing teknik yang mereka miliki, sehingga saat itu sebuah ledakan keras tak lagi dapat terhindarkan. Sebab di balik serangan dahsyat yang mereka lakukan, tingkat penguasaan teknik Sourcing Sun menjadi pertarungan intens yang harus mereka buktikan. Apa kau pikir semua Sourcing Sun Divine Art itu sama? Baiklah, akan ku beritahu semuanya. Iya, Dagivan, akan ku jelaskan semua tentang mereka. Tapi saat itu Raja Api segera menolak, memilih menghancurkan siapapun itu yang telah memilih mengacau di rumah sahabatnya. Ia membuat Yeomho berakhir terbakar gosong pastinya. Wah, tak kusangka sih teknik api itu ada beberapa tingkatan. Tapi bukankah lebih baik kita mendapatkan beberapa informasi? Lalu menurut Raja Api, mereka semua jelas takkan memberikan informasi, karena adapun para anggota kultus demonik dipenuhi dengan orang-orang yang di luar logika. Setelah kita membunuhnya, sekarang hanya harus membunuh yang satunya juga, bukan? Yin Ghost Hanzo. Kenapa kau tak memilih pergi menyusulnya, ha?
Mengamati orang tersebut, Taekyung terkejut tak percaya. Sebab saat ini Greninja Deruye telah berhasil ia genggam, membuat mereka berdua harus segera bergerak menghabisi satu-satunya anggota kultus demonik yang tersisa. Memahami posisi tersebut, Yomho kini memilih berlari, merasa sangat terkejut dengan kehadiran seseorang yang tak sesuai prediksi. Dalam hati dirinya sangatlah memahami jika Raja Api merupakan sosok berbahaya di antara para anggota tetua di 10 raja. Dan ia pun sama sekali tak menyesal memilih meninggalkan Ghost Yomho di pertarungan singkat sebelumnya, sebab mereka pun tak pernah melakukan sumpah saudara, sehingga memilih untuk kabur merupakan satu-satunya kesempatan yang ia pikirkan. Sial, jika saja dia ada bersamaku. Raja Api atau siapapun, mereka pasti bukan tandingannya. Kuharap aku akan dapat segera bertemu dengannya. Namun saat itu Hanzo semakin terjebak, sebab dari arah depan maupun arah belakang beberapa orang ortodok terus-menerus memburunya, membuat dirinya ini semakin terdesak, harus tetap bertarung demi menyelesaikan sebuah misi penting yang ia terima. Sehingga saat itu memilih mengajar satu-satunya musuh di bagian depan merupakan pilihan terbaik yang harus ia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu Hanzo berakhir merasa lega mengamati orang tersebut, merasa cukup senang dengan pertemuan penting yang telah ia nantikan, dan ia pun tiba-tiba menunggu, membuat Taekyung maupun Raja Api segera menghentikan pengejaran. Ia cukup merasa penasaran dengan orang misterius tersebut pastinya. Tak lama berselang, Hanzo segera memberikan laporan jika Yomho telah terbunuh di tangan mereka berdua. Yang mana pemandangan tersebut jelas menarik perhatian Taekyung. Bagaimana bisa pertemuan dengan salah satu anggota lain membuat Hanzo menjadi lebih percaya diri menghadapi Kaisar Api. Sial, bahkan aku tak merasakan energi apapun darinya. Tak lama berselang, Raja Api sedikit memastikan siapa seseorang berjubah misterius yang saat ini memilih menghadang mereka berdua. Dan ia pun segera membuka penutupnya, terlihat sangat percaya diri dengan seluruh situasi yang ia hadapi. Ya, aku jelas musuh kalian karena akulah orang yang membunuh Hong Dao. Yang mana orang tersebut berasal dari kultus demonik, dikenal dengan sebutan Blood Lord. Dalam hati Taekyung kini merasa gelisah. Bagaimana bisa seorang musuh yang kini hadir bukanlah seorang musuh yang mereka duga. Ia cukup bingung menebak siapa Jongrichu pastinya. Di sisi lain, Raja Api merasa sangat emosi, terlihat cukup yakin dengan sebuah pembunuhan yang ia katakan. Ya, mau bagaimana lagi, ini juga tak sesulit dari yang kubayangkan. Sebenarnya di balik insiden tersebut, saat itu Blood Lord telah mengungkapkan jika dirinya akan meledakkan kursi penonton bila Hong Dao tak mengikuti apapun yang ia perintahkan. Itu semua membuat Hong Dao seakan tertipu, sebab di balik itu semua tak membahayakan siapapun orang merupakan prinsip dasar yang selalu Hong Dao lakukan. Jadi aku ya yang sebenarnya tertipu. Sial, meski aku tak merencanakan seburuk itu, tapi aku cukup hebat dalam berimprovisasi, bukan? Dan ya, naga tersembunyi, kau telah mengacaukan segalanya untukku. Oi, maksudmu? Kemudian menurut Blood Lord, rencana tersebut berakhir ia ajukan sebab dirinya memilih masuk ke dalam duel 1 hari sebelum jadwal pertandingan diselenggarakan. Dan ia pun menegaskan bila Jongrichu memanglah menjadi variabel paling tak terduga di dalam rencana yang ia punya. Jika Richu bukan pelaku maupun komplotan mereka, sial, kurasa semua benar-benar berjalan liar sekarang. Namun semua itu tetap membuat misi berjalan lancar, berakhir dengan Greninja Deruye berpindah tepat di dalam genggamannya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja Hanzo memilih menahan artefak suci, membuat Blood Lord merasa bingung dengan seluruh pemberian yang ia lakukan. Tapi Tuan, aku ingin meminta sesuatu bantuan dulu padamu. Oi, ya katakan saja sih, kurasa kau sudah bekerja keras juga selama ini.
Mengamati pemandangan tersebut, Taekyung merasa bingung dibuatnya. Bagaimana bisa seseorang seniman bela diri yang membuat lautan darah di kuil Shaolin terlihat sangat ketakutan di hadapan seorang pemuda yang mungkin seumuran dengan cucunya. Tak lama berselang, sebuah permintaan berakhir. Ia pahami jika membunuh mereka berdua merupakan satu-satunya harapan yang Hanzo miliki. Dan ia pun jelas merasa dendam sebab satu-satunya teman baik yang ia miliki telah dibakar habis oleh seseorang seniman bela diri bernama Raja Api. Lalu menurut Bloodlord, ini semua harus diselesaikan dengan cepat karena akan jauh merepotkan bila fraksi ortodok berhasil menemukan mereka. Ia menyuruh Hanzo untuk turut menghadapi Taekyung pastinya. Apa? Pemuda itu? Baiklah, demi mempersingkat waktu seperti maumu, akan kulakukan, Tuan. Dalam hati Taekyung Kin merasa diremehkan. Bagaimana bisa 30 menit merupakan waktu yang mereka tentukan untuk menghabisi Raja Api maupun Jin Taekyung. Lihatlah sikap mereka. Kurasa ini akan cukup menguntungkan kita, Pak Tua. Segera larilah. Ingat, tinggalkan tempat ini jika situasi terburuk benar-benar terjadi. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung jelas memahami situasi. Bila saat ini apapun yang Raja Api katakan merupakan suatu hal penting yang tak bisa diabaikan. Sehingga saat itu Hanzo benar-benar memilih all in, ingin bergegas membalas dendam atas semua pembunuhan kejam yang telah mereka lakukan. Maka saat itu Taekyung menjadi semakin yakin bila pertarungan kali ini jauh lebih berbeda dari beberapa pertarungan intens sebelumnya. Apa kau pikir orang sepertimu bisa menyentuh muridku? Master Dara, untuk situasi ini kurasa... Ya, kau tenang saja, fokuslah ke depan, akan kuselesaikan permintaanmu itu. Baiklah. Namun apa yang terjadi? Di mana kepala tersebut tiba-tiba berpindah tempat seketika, membuat Hanzo merasa bingung dengan seluruh pemandangan aneh yang ia rasakan. Sontak semua itu mengejutkan mereka berdua, merasa sangat aneh dengan seluruh situasi dan kondisinya. Sebab ada pun seseorang yang memenggal Hanzo tersebut, tak lain adalah Bloodlord sendiri. Wah, siapa kau ini? Berani-berani sekali memberikan perintah padaku. Dan akhirnya eksekusi kejam kembali ia lakukan. Merasa sangat muak dengan salah satu anggota yang tak ia suka. Dan ia pun semakin terlihat brutal dengan seluruh aksi gila yang terus ia lakukan. Inilah alasanku tak menerima sembarang orang. Dasar tak tahu diri, kau mulai melewati batas sepertinya. Kau juga setuju denganku kan, naga tersembunyi sangsi. Oi, kurasa kau hanya terlihat seperti seorang psikopat sekarang. Wah, jika ku amati, kau agak berani untuk seorang bocah. Ya, dan kau agak lain sih untuk seorang bocah. Mendapati tanggapan tersebut, Master Darah terdiam seketika dan ia pun mulai menegaskan bila dirinya jauh lebih tua dari seluruh pemikiran yang Taekyung punya. Lalu bagaimana sekarang? Kau mulai terkejut kan? Oi, jika memang seperti itu, berarti kau benar-benar idiot yang tak berperilaku sesuai dengan usiamu, bukan? Dan akhirnya Master Darah kini mulai tertawa, merasa sangat tertantang dengan seluruh alur pembicaraan yang Taekyung lontarkan. Dan ia pun segera menegaskan akan menghabisi garis keturunan klan Sourcing yang tak memiliki sopan santun dan tak berpendidikan. Hingga tak lama berselang, Master Darah kini mulai memberikan instruksi supaya adanya seseorang yang terus bersembunyi segera hadir menampakkan diri. Sebab dirinya pun cukup merasa kesal dengan adanya beberapa pertemuan aneh yang tak ia duga. Oi, siapa lagi sekarang? Penyelamat, aku minta maaf, aku benar-benar takut dengan situasi seperti ini soalnya. Memahami jika bantuan datang, Taekyung jelas merasa senang dan ia pun mulai terpikirkan ide untuk merahasiakan semua kekuatan tempur yang Jeongpung punya. Oi, kau berpura-pura lemah lah, dia itu tak tahu siapa Invisible Divine Sword kan, jadi... Wah, tak kusangka murid dari Sword Sign juga datang.
Jadi dia tahu segala sesuatu yang terjadi di jamuan ya? Sial. Lalu menurut Master Darah, ini semua tak akan merubah situasi ya dengan hadirnya seseorang yang sama sekali tak diperhitungkan. Dalam hati sekilas Taekyung cukup merasa yakin sebab dirinya maupun Jeongbung berada di tahap akhir level puncak dan mereka berdua cukuplah terampil tak seperti para seniman bela diri yang lainnya. Meskipun saat itu dengan hadirnya Raja Api, tokoh terkuat di antara 10 raja, masih terlihat biasa, sama sekali tak membuatnya gentar. Oi, jika kalian ingin membunuhku, harusnya kau membawa Sword Sign dan bukan muridnya. Mendengar pernyataan tersebut, Raja Api bergegas melesat maju, memilih membuat pergerakan terlebih dulu dengan sebuah serangan yang mematikan. Ia berharap Blood Lord ini dapat segera pergi menemui Yama tentunya. Quest dadakan, situasi yang sangat berbahaya kini telah diciptakan. Anda tak bisa menolak quest dan akan diterima secara paksa. Aduh, sial, quest macam apa lagi sekarang? Sehingga saat itu pertempuran keras lain tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka bertiga harus bekerja sama untuk dapat menghadapi seorang demonik yang berbahaya. Tak lama berselang, aura ki gelap melesat dengan begitu cepat dari pedang yang ia hempaskan, menghentikan sebuah serangan kuat yang Raja Api berikan. Itu semua menghasilkan sebuah ledakan, membuat dirinya ini mampu kembali fokus menghadapi serangan Taekyung maupun Jeongbung yang datang menerjang. Sebenarnya saat itu pedang tersebut ia fokuskan menangani Raja Api dan hanya dengan tangan kosong dirinya pun mampu menghadapi serangan ki pedang yang tengah mereka lesatkan. Bahkan saat itu benturan tersebut berakhir menghentikan mereka berdua, menghempaskan dengan begitu keras, melemparkan beberapa meter ke arah belakang. Dalam hati mereka semua jelas merasa gelisah. Bagaimana mungkin serangan cepat di waktu serupa berakhir menghasilkan serangan counter yang terlampau kuat. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana dirinya mampu menggunakan telekinesis sembari menghadapi serangan lain yang terus-menerus datang. Membawa Sword Sign jika ingin membunuhnya ya, sial, dia jelas tak sedang membual tadi. Lalu menurut Raja Api, Master Darah ini jelas sangat kuat, bahkan mungkin mampu melebihi kekuatan para Saint yang telah ada. Itu semua seakan memberikan pertanda bila kematian yang pernah ia prediksi mungkin sedang menanti di hadapannya. Wah, dari caramu menatapku, kau paham situasi sekarang bukan? Lalu apa yang akan kalian lakukan ya? Kemudian menurut Raja Api, ini semua baru saja dimulai dan mereka pun tak akan mungkin kalah dengan kekuatan yang mereka punya. Baru dimulai, tapi menurutku aku bahkan belum memulai sejak tadi. Apa? Ya, ini semacam etika dari ortodoks bukan? Bila seniman bela diri yang kurang terampil, sebaiknya dipersilahkan membuat 3 langkah pertama. Jadi untuk sekarang telah tiba giliranku bukan? Yang mana saat itu Blood Lord mulai bersiap untuk sesi pemanasan, merasa sangat senang dengan beberapa permainan yang telah disiapkan, sehingga semua itu menghasilkan beberapa gerakan cepat, membuat medan pertarungan tersebut menjadi berair hancur dan porak-poranda. Bahkan saat itu Master Darah mampu menghadapi mereka sekaligus, membuat gempuran tersebut seakan tak bermakna, hingga sebuah tekanan lain kini mulai mengempaskan Taekyung, kembali memberikan tekanan kepada Raja Api dengan intensitas serangan yang luar biasa, sehingga kesempatan tersebut segera Jeongbung maksimalkan dengan melesatkan serangan andalan yang telah ia simpan. Maka adanya serangan tersebut jelas menghentikan gerakan Blood Lord, membuat mereka semua harus tetap waspada dengan gerakan lain yang mungkin dilakukan. Dan
Bams, yang mana sebuah tendangan kuat kini mulai kembali menerjang Cheongpong, membuat Raja Api mulai bergegas kembali maju untuk sesegera mungkin menghadapinya. Dalam hati Taekyung jelas merasa tak percaya sebab dirinya telah menggunakan semua sisa poin dari seluruh hadiah jamuan Celestial yang telah ia menangkan, sehingga mencari adanya kelemahan lain menjadi satu-satunya solusi yang mungkin ia yakini. Tak lama berselang, Taekyung bergegas kembali maju untuk menciptakan adanya kesempatan lain yang mungkin berguna. Di sisi lain, Master Darah masih asik memainkan pedangnya, terlihat sangat bersemangat dengan beberapa pertunjukan menarik yang mereka suguhkan. Sehingga saat itu Raja Api mulai memberikan serangan lainnya, menghasilkan sebuah ledakan kuat di antara mereka berdua. Ia membuat lokasi tersebut kembali tertutup oleh banyak asap tentunya. Memahami kondisi tersebut, Taekyung jelas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, bergegas memberikan serangan kejutan yang telah ia siapkan. Namun apa yang terjadi? Ia mana serangan tersebut dengan cukup mudah berhasil ia hentikan. Merasa cukup geli dengan permainan anak-anak yang Taekyung lakukan. Oi, kupikir ya tak begitu juga sih, karena akan kubalas kau sekarang. Buka inventory Summon White Flames, yang mana seketika itu juga tombak tersebut kembali Taekyung genggam. Ia tusuk dengan begitu cepat, membuat Bloodlord terpaku tak percaya, sehingga saat itu dirinya mulai merasa dipermainkan, bergegas melesatkan serangan counter kepadanya. Namun di sisi lain, Taekyung segera berteriak bila kesempatan emas tak mungkin dapat terulang di hadapan orang kuat seperti dirinya. Sehingga saat itu Raja Api mulai memberikan respon, bersiap dengan sebuah teknik mematikan, memanfaatkan seluruh sisa kekuatan yang terus ia simpan. Saat Dong Dao meninggal, aku bersumpah kepada langit, meski pembunuhnya adalah Demon God sekalipun, akan kubalaskan dendam untuknya. Mengamati teknik berbahaya yang disebut Sacred Fire Demon Dance, Bloodlord jelas merasa gelisah bagaimana bisa dirinya malah terjebak di situasi sulit akibat permainan kecil yang Taekyung lakukan. Sehingga saat itu dirinya tak sempat untuk menghindar, berakhir menghadapi serangan dahsyat Raja Api, membuat Master Darah merasa muak, ingin membunuh mereka semua dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tapi saat itu luka tusukan Taekyung menghambat pergerakan Master Darah, membuat dirinya ini jauh lebih lambat, tak secepat sebelumnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana Raja Api kembali melesat maju, memberikan sebuah teknik pamungkas mendaratkan tepat di bagian dada, yang mana semua itu jelas membuat Master Darah kembali menerima serangan fatal atas seluruh kombinasi epik yang mereka ciptakan. Ia sukses meledakkan seluruh bagian internal pastinya, sehingga semua itu berhasil membuatnya tumbang setelah menerima sebuah serangan dahsyat yang Raja Api berikan. Sebenarnya Sacred Fire Demon Dance merupakan nama teknik yang tengah Raja Api gunakan. Itu semua jelas memberikan sebuah arti bila memang tak pernah ada api yang mampu menyala selamanya. Ya, begitupun dengan tarian tersebut berakhir dengan mulai menghilangnya efek panas maupun nyala api di dalamnya. Dan karena itulah Jeo Cheongang memilih menggunakannya sekarang. Ya, karena situasi tersebut benar-benar di luar kendali pastinya. Sebab adapun teknik tersebut hanya mampu ia gunakan dalam sekali di sepanjang hidupnya. Oi, bagaimana menurutmu? Sama seperti yang pernah aku jelaskan, bukan? Hoi, apa maksudmu? Ya, Sacred Fire Demon Dance, nama itu terdengar mengagumkan, bukan? Mendengar pertanyaan aneh di situasi yang memilukan, Taekyung sejenak terdiam. Oi, ayolah, kenapa kau tanya itu sekarang? Baiklah,
Wah, tentu saja itu luar biasa keren. Dan itu jelas yang terbaik di seluruh dunia, bukan? Sehingga dengan adanya gurauan tersebut membuat situasi kembali mencair tak setegang sebelumnya. Wah, Secret Fire Demon Dance. Kurasa nama yang cukup bagus sepertinya. Mendengar pernyataan tersebut, mereka terkejut dibuatnya merasa sangat panik dengan suara familiar yang mereka dengar. Sebab orang yang sesaat lalu berhasil mereka hancurkan, kini sekali lagi berdiri, kembali bangkit layaknya zombie. Dipenuhi dengan aura gelap sekaligus berbahaya, membuat mereka semua benar-benar tak percaya. Bagaimana bisa serangan fatal yang ia dapatkan masih membuatnya bertahan sekaligus kembali sehat, mengejutkan mereka semua. Untung saja serangan itu tak mendarat di kepalaku. Dalam hati Taekyung kini mulai kembali tersadar sebab memang tak pernah ada informasi kematian yang sistem berikan. Ia terlalu larut dengan kondisi Raja Api tentunya. Aku jelas yakin sudah benar-benar kuledakkan pelindung tubuh maupun seluruh organ dalammu. Tapi bagaimana bisa? Harus dari mana aku menjelaskannya? Baiklah, inilah yang disebut seni demonik. Tapi tidakkah kalian pikir para ortodok telah memahaminya juga, bukan? Sial, tak kusangka ada yang seperti ini juga. Tak lama berselang, Raja Api kembali tumbang, tak mampu lagi bertahan, membuat Jin Taekyung segera memastikan mengenai seluruh kondisi aneh yang ia rasakan. Kemudian menurut Master Darah, ini semua jauh lebih menarik, berakhir mempertaruhkan seluruh hidupnya demi sebuah pertunjukan menegangkan dan luar biasa. Ia mampu memberinya sedikit kejutan juga pastinya. Memahami situasi tersebut, Taekyung kini ingin kembali all in, merasa sangat muak dengan seluruh ocehan tak jelas yang ia katakan. Wah, kau ingin menghentikanku dengan kau sendiri. Kau cukup berani juga rupanya. Apa kau buta? Kami jelas berdua dan akan kami akhiri hidupmu. Tidak, kurasa kau sudah sendirian mulai sekarang. Lalu menurut Master Darah, seekor tikus yang terlihat ketakutan tak akan mungkin berani menghadapi siapapun lawan yang coba menghadang. Dan itu semua jelas membuatnya kembali tertawa. Bagaimana bisa bocah yang masih menyusu dikirim langsung ke wilayah Jiangsu? Terlebih menurut Master Darah, Sword Sign ini lembek dalam melatih murid, berakhir membuatnya merasa takut menghadapi sebuah kematian yang mungkin ia bayangkan. Wah, aku cukup yakin akan sangat sulit untuk seseorang keluar dari jurang itu. Ya, harusnya aku sedikit berterima kasih pada Ever Victorious Sword, karena berkat dirinya pekerjaanku jadi lebih ringan sekarang. Dalam hati Taekyung sangatlah memahami maksudnya dari seluruh situasi yang terjadi. Bagaimana bisa ketakutan itu Cheongpung alami di sebuah kondisi berbahaya yang tak ia duga. Dan Master Darah pun sekali lagi menegaskan bila dirinya akan mendapat perhatian khusus dengan menghabisi murid utama dari seniman bela diri yang cukup terkenal, yaitu Sword Sign Mai Jongha. Cheongpung, Cheongpung, sial, kau bisa mendengarku kan? Lalu menurut Taekyung, Cheongpung ini harus segera memutuskan adanya dua pilihan terbaik yang dapat ia lakukan. Yang pertama, menggendong Raja Api menjauh dari lokasi dengan seluruh kecepatan maksimal yang ia miliki. Atau pilihan kedua, membuang rasa takut tersebut dan kembali bertarung mati-matian bersama Jin Taekyung. Sebenarnya saat itu Cheongpung benar-benar merasa ragu, jelas terlihat sangat ketakutan dengan seluruh situasi yang mereka dapatkan. Bahkan saat itu ancaman tersebut kini kembali menyelimuti seluruh otaknya, merasa tak kuasa menahan seluruh rasa gelisah yang terus-menerus melanda. Ia masih tetap terjebak di situasi tersebut pastinya, karena adapun situasi hidup dan mati tak pernah ia temukan di perjalanan bersama Sword Sign Mai Jongha.
Cih, sial, mungkin terlalu berlebihan untuknya sekarang. Tapi jika semua seperti ini, aku hanya bisa mengandalkan one strike untuk mengalahkannya. Cih, baiklah, akan kuberikan semua yang tersisa dan akan kutembus bagian tengkoraknya. Oh, hoi, tapi bagaimana jika aku gagal? Brengskai. Memahami kondisi tersebut, Taekyung sekali lagi memastikan Cheongbong mungkinkah dirinya telah berhasil keluar dari kondisi kelam yang ia rasakan. Oi, Cheongbong, bagaimana sekarang? Penyelamat, aku masih takut sekarang. Lalu menurut Cheongbong, jika dirinya memilih pergi, itu semua akan membuatnya menyesal. Tak ingin rasa penyesalan tersebut berakhir menghantui di seluruh sisa hidupnya. Mendengar sandiwara tersebut, Blood Lord kini mulai angkat bicara, sebab tak satupun dari mereka bisa melarikan diri seperti apapun itu rencana yang mereka ungkapkan. Ya, kau benar, semua takkan tahu jika kita tak mencoba, bukan? Jadi mari kita lihat, kau atau kami yang akan mati sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, Blood Lord tertawa seketika. Kemudian menurut Master Dara, naga tersembunyi ini benar-benar semakin menarik, memiliki seni bela diri yang cukup unik, termasuk seorang pelawak yang pemberani maupun seorang gegabah yang selalu menang di dalam berargumentasi. Oi, bagaimana jika kau bergabung denganku? Akan kuampuni nyawa Raja Api. Oi, aku jelas tak punya waktu untuk psikopat sepertimu lah, dasar brengskai. Lalu menurut Blood Lord, semua ini mungkin sebuah takdir karena pertemuan pertama dengan seseorang disebut kebetulan, kedua kali disebut hubungan, dan karena mereka telah bertemu 3 kali, itu semua jelas merujuk kepada sebuah takdir. Wah, tak kusangka sih. Mungkinkah kau juga pujangga? Atau mungkin kau penyuka sesama? Tapi ngomong-ngomong, kapan pertemuan pertama kita? Wah, iya, peperangan ngarai mata air 8 lembah surga. Sebenarnya pemandangan saat itu dirasa mengagumkan, terlihat sangat menegangkan dengan terciptanya gunungan mayat sekaligus sungai darah. Itu semua membuatnya semakin bersemangat saat mengamati Jin Taekyung berakhir membunuh seseorang dari keluarganya sendiri, yaitu Jin Baekhyang. Sebab di titik itulah julukan naga tidur sangsi tercipta, mulai menggema di wilayah sekitar dan melambungkan namanya. Lalu adapun Fire Demon Sword Jin Baekhyang merupakan pesuruh yang cukup handal, berakhir semakin merasa curiga seiring bertambahnya usia di hidupnya. Ia coba untuk mengkhianati mereka semua tentunya. Oi, lalu sekte tingkat 3 pedang Gunung Heng, apa masih ada? Terakhir, bawahanku memberi laporan jika sukses membunuh keturunannya. Tapi karena aku sudah tak tertarik, ia mau bagaimana lagi sekarang? Memahami adanya seorang dalang di balik insiden mengerikan tersebut, Taekyung kini terdiam seketika, merasa tak percaya dengan seluruh alur yang ia dengar. Sebab saat itu ribuan orang tak bersalah berakhir menjadi korban, menciptakan suatu bencana besar, mengubur semua impian yang mereka punya. Mulai dari nasib keluarga Jin yang membaik, menjadi murid Raja Api, bahkan kau pun memenangkan jamuan Celestial. Jadi karena semua berjalan berkat diriku, tidakkah kau sebaiknya berterima kasih padaku? Hoi, dari semua omong kosong pertemuan kita, aku benar-benar memahami satu hal sekarang. Jadi karena pertemuan ketiga merupakan takdir, di titik inilah perbedaan itu ada. Lalu apa maumu? Ya, terimalah takdir itu. Takdir di mana salah satu dari kita akan berakhir terkubur di tempat ini. Yang mana saat itu Taekyung bersiap melesatkan teknik andalan, merasa sangat muak dengan seluruh kenyataan pahit yang ia sampaikan. Sehingga saat itu serangan tersebut mewakili seluruh rasa kecewa, dilesatkan dengan begitu kuat, tak memperhitungkan apapun konsekuensinya. Namun saat itu
itu Bloodlord sama sekali tak menduga bila serangan yang dilesetkan oleh seniman bela diri level puncak memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, yaitu sebuah teknik dengan nama One Strike. Dan akhirnya sebuah ledakan besar lain tak lagi dapat terhindarkan, membuat situasi tersebut jelas porak-poranda. Sebab serangan Taekyung kali ini benar-benar berada di level berbeda. Ia benar-benar memilih all in tentunya. Namun apa yang terjadi? Di balik dahsyatnya serangan tersebut, kini seseorang kembali berteriak, merasa sangat kesakitan karena patahnya lengan yang ia derita. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Cheongbong. Sehingga tak lama dari situ sebuah serangan lain kini kembali ia terima, menghempaskan tubuh tersebut membentur batu seketika. Yang mana saat itu Taekyung terus mencoba memberikan serangan lain, membuat mereka berdua harus kembali fokus untuk dapat menyelesaikan seluruh pertandingan keras yang telah tercipta. Dalam hati Cheongbong kini benar-benar tak kuat, merasa sangat kacau dengan seluruh luka parah yang menyelimutinya. Dan Taekyung pun masih terus diajar dengan seluruh kondisi tubuh lemah tak seperti sebelumnya. Ayolah, sial, regenerasi itu benar-benar curang bukan? Lalu menurut Cheongbong, sebenarnya One Strike yang Taekyung lesetkan dirasa begitu luar biasa, membuat Cheongbong terkejut dengan hasil akhir yang mereka dapat. Sebab jika serangan tersebut diterima orang normal, maka eksekusi di tempat merupakan sebuah akhir yang mereka dapat. Tapi saat itu Bloodlord tiba-tiba balik menyerang, terlihat sangat marah dengan kondisi tubuh yang perlahan pulih, sehingga semua itu membuatnya sekali lagi menggila, membuat mereka berdua tak mampu bertahan menghadapinya. Ya, meski aku membantu penyelamat dan memberikan semuanya, orang ini benar-benar di luar ranah kami sepertinya. Yang mana hasil tersebut kini membawa Taekyung menuju sebuah kehancuran dengan berbagai macam luka yang terus ia dapatkan. Ia berakhir patah tulang di beberapa bagian tubuh pastinya. Dalam hati Bloodlord sangatlah memahami jika dirinya tak dalam kondisi prima, karena adapun pemulihan yang ia miliki mulai melambat tak secepat biasanya. Itu semua karena dampak serangan yang selama ini terus-menerus ia dapatkan. Kau memiliki tekad yang berbeda dari yang lain, dan hal ini pasti akan menghambatku suatu hari nanti. Mengamati kondisi tersebut, Cheongbong berusaha perlahan mendekat, memaksakan seluruh kondisi tubuhnya dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya. Penyelamat. Wah, kau datang mengantarkan nyawa, bersabarlah. Namun saat itu Cheongbong terus memanggil-manggil Taekyung, berusaha sekuat tenaga menghentikan apapun yang ia lakukan. Hingga di suatu titik perbuatan tersebut jelas membuat Master Darah tak nyaman. Bagaimana bisa seorang pengecut seperti dirinya memilih mati tak sesuai dengan urutan yang telah ia tetapkan. Bahkan saat itu Cheongbong kembali teringat dengan adanya momen terbaik di hidupnya. Jika kedamaian yang ia rasakan mungkin akan kembali hadir di kehidupan berikutnya. Ia memilih pasrah dengan melakukan apapun yang terbaik untuk Jin Taekyung. Ya, untuk beberapa alasan aku sudah tak merasa takut lagi sekarang. Yang mana saat itu Cheongbong memilih mengorbankan diri, merasa sangat senang dengan pertemuan singkat yang ia rasakan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 41. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.